Pak De, sekarang dengan pandemi kan banyak ekonomi masyarakat yang juga carut marut nih. Ya, menurut Pak De, kira-kira apa nih langkah-langkah yang strategis untuk Karangasem bisa recovery secara cepat? Bukan sekedar pendidikannya saja yang saya pikirkan. Ekonominya juga. Dampak ekonominya juga untuk Karangasem ini yang nomor terakhir di Bali, ya saya harus bangkitkan. Ini butuh keseriusan membangun Karangasem, Pak. Ketika saya naik kapal pertama, naik kapal orang naik pesawat, kapal ada di desa, Pak. Ketika tiang naik kapal, saya berdoa sama orang tua saya. Wah, tiang menaik kapal, niki murid kan ajak menaik kapal. Begitu loh, kan orang miskin mana punya cita-cita naik kapal gitu. Nggak ada. Saat itu langsung teringat wajah beliau. Teringat wajah beliau. Wih, kalau orang tua saya masih hidup, saya ajak orang tua, karena nasihat-nasihat orang tua itu banyak sekali. Banyak sekali. Dia megawe, dia ngalih musuh, dia selegang bekerja, jangan cari musuh. Saya memang benar-benar pagi-pagi kalau ada waktu saya menyabit rumput. Kemudian nengok sapi saya kasih makan. Kalau dulu waktu sekitar April saya menanam, sekarang udah besar-besar. Menanam sayur, sudah bisa petik saya sekarang. Udah bisa terong, bener serius saya ini, bukan saya ada Pak. Serius, terongnya sudah bisa buat sambal, saya sudah buat sayur sekarang. Tribuners, dimanapun Anda berada, hari ini bersama lagi dengan Beli Ojan, dan kita sekarang sedang jalan-jalan ke Karangasem. Kebetulan kita langsung ke kantor DPRD Karangasem dan langsung bisa bertemu dengan Ketua DPRD Karangasem, yaitu Pak Gede Dana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gede, kita tos dulu. Wah, lagi waduh. Ini langsung ada bunyinya. Gitu. Pak Gede, terima kasih sekali atas kesempatannya memberikan kepada Tribun Bali sehingga hari ini kami dadakan langsung datang. Malah tadi Pak De bilang, waduh, saya nggak prepare ini. Wah, kita Tribun Bali ini ya memang belakangan sering melakukan kunjungan yang sifatnya menginspirasi. Nah, Pak De, ini sebelum kita mulai, kita ini sebetulnya Tribuners tetap menggunakan masker sebagai protokol COVID. Dan untuk lebih asik ya, biar suaranya lebih jelas, kami bisa dibuka dulu ya. Aduh. Pak De, Siap. apa kabar Pak De? Baik. Baik ya Pak De ya. Ini suasana COVID, apa kegiatan Pak De selama ada pandemi ini Pak De? Saya melihat pandemi COVID ini tidak terlalu berlebihan. Kalau kita terganggu, terutama psikologisnya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi tetap kita hati-hati dan waspada terkait dengan pandemi COVID ini. Mulai dari COVID ini di Bali, khususnya di Karangasem, saya lebih intens melakukan kegiatan bertani. Kemudian berlanjut COVID ini, di pikiran saya ingin menginspirasi masyarakat agar kedaulatan pangan ini untuk mencukupi kehidupannya saya lakukan. Tidak hanya sekedar himbauan, saya melakukan langsung agar dicontoh oleh seluruh masyarakat Karangasem untuk memenuhi minimal kebutuhan rumah tangganya. Selebihnya tugas-tugas saya selaku ketua dewan juga saya laksanakan. Tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Kemudian dekat-dekat ini sudah ada himbauan dari pemerintah agar kita sudah melakukan tatanan kehidupan baru. Ya saya lakukan juga.
Itu yang saya lakukan Iya, iya. akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini ya. Saya malah melihat beberapa postingan video nih terkait sama Pak Ade yang ya beternak sapi, kemudian juga ke rumah-rumah warga, malah menginap di sana gitu. Gimana nih Pak Ade? Pak Ade nggak khawatir, wah ini kan rumah warga nih. Apa inspirasi yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat agar menjadi contoh dengan melakukan hal-hal tersebut? Pertama tentu saya ingin dekat dengan masyarakat. Semakin saya dekat, semakin saya tahu apa sih kebutuhan masyarakat, apa sih permasalahan masyarakat. Itu di awal. Nah, terkait dengan pandemi ini, ya saya ingin mengedukasi masyarakat, menunjukkan langsung bahwa saya tidak berlebihan khawatir dengan pandemi ini. Tetapi Tetap bukan menjaga. berarti kita bebas, ya. Tetap menjaga kesehatan. Seperti kita mengetahui bahwa ada api besar, masa api itu kita pegang? Kan Salah nggak sendiri mungkin. Ya salah sendiri. Kalau sudah tahu di sekitar itu COVID berpandemi, ada imbauan dari pemerintah, terutama dari gugus kesehatan, ya kita ingat pakai masker, jaga jarak, kemudian ingat cuci tangan, kemudian setelah pergi dari sana ingat juga gunakan hand sanitizer. Artinya kesehatan itu tetap dijaga. Di samping juga kita menjaga imun tubuh dengan istirahat yang cukup, jangan ngambil pekerjaan-pekerjaan yang aneh-aneh. Kembali lagi, saya bercocok tanam dan memelihara sapi. Sekali lagi juga saya ingin mengedukasi masyarakat. Saya selaku ketua DPRD masih bisa bertani, masih bisa memelihara sapi. Tidak hanya sekedar imbauan saja. Ayo masyarakat kita bertani, tanam ketela, tanam sayur-sayuran di depan rumah. Kalau hanya mengimbau saja, saya rasa masyarakat belum tentu bisa mengikuti secara menyeluruh. Coba kita sambil mengimbau dan memberikan contoh dengan perilaku kita, dengan aktivitas kita. Seperti saya, bukan saya pencitraan Pak, bukan. Saya memang benar-benar pagi-pagi kalau ada waktu saya menyabit rumput. Kemudian nengok sapi saya kasih makan. Kalau dulu waktu sekitar April saya menanam, sekarang udah besar-besar. Tanam sayur, sudah bisa petik saya sekarang. Terong, bener serius saya ini, bukan saya mendadak Pak. Serius terongnya sudah bisa buat sambal, saya sudah buat sayur sekarang. Kalau nanti Tribun Bali ingin menengok ke rumah saya, nah silakan Pak. Wah itu. Istri saya sekarang bayam saya punya, kacang-kacangan saya punya, daun labu saya punya, terong saya punya. Untuk rumah tangga, cukup istri lah ya. saya sudah tidak membeli lagi. Dan istri saya pagi-pagi rajin membuatkan sambal terong kesukaan saya. Luar biasa ini. Sapi juga Pak, di depan rumah saya, biar gak saya bilang pencitraan, silakan siapapun yang ingin nengok. Sapi ada 2 ekor sapi. 2 sudah ya. Waduh, cikal bakal 2 dulu nih. Tapi kan saya ini Pak, bukan saya melihat hasilnya itu, nilai hasilnya. Sayur saya nilai hasil sayur, tapi saya mengedukasi masyarakat. Saya tampilkan di media sosial, oh Pak Ketua bertani dia, ini pertaniannya, Pak Ketua melihara sapi. Artinya di sela-sela kesibukannya ada kekosongan waktu, saya gunakan Pak. Semoga bisa diikuti oleh masyarakat, daripada waktunya terbuang-buang. Saya mengedukasi dengan menunjukkan perilaku saya, bukan mengedukasi hanya sekedar himbauan, pengumuman, bukan seperti itu Pak. Termasuk saya menyapa masyarakat, entah itu menginap, saya menunjukkan bukan hanya sekedar himbauan saja, bukan sekedar pencitraan saya. Saya melakukan menginap ini sudah dari 10 tahun yang lalu. Apakah 10 tahun yang lalu saya ada pencitraan untuk menjadi calon bupati? Enggak ada. Memang tulus saya ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di bawah. Kemudian saya juga ingin merasakan bagaimana rasanya kita hidup
menjadi orang miskin di sana. Tempat tidurnya hanya tikar saja, dingin dia, lampunya tidak begitu terang, makanannya hanya sekedar. Bukan pencitraan Pak, saya tulus ingin mengetahui itu. Oh ternyata begini loh masyarakat kita. Nah ketika kita tahu permasalahannya di bawah, tentu lebih gampang eksekusinya Pak. Tidak hanya sekedar laporan Bapak senang, ini kurang tidak. Melihat langsung, merasakan langsung, sehingga dalam mengeksekusi kebijakan lebih gampang. Kembali lagi ke COVID ini, kenapa saya juga turun menyapa masyarakat, bahkan saya menyapa di tempat-tempat yang diisolasi, ada isolasi rumah, isolasi pekarangan, saya datang juga ingin mensupport masyarakat, biar psikologisnya nggak terganggu. Oh, ketua DPR lo berani ke sini, masa masyarakat di sekitarnya menjauhi? Ada gitu kasus? Ini sudah terjadi. Saya sekitar seminggu yang lalu saya turun di Sibetan, menengok sambil membawakan beberapa kebutuhan pokoknya di rumah yang diisolasi. Saya serahkan dari depannya, ajak saya ngobrol. Mau saya pergi, tetangganya mengejar saya sambil menangis. Serius, saya ini bukan menangis ibu-ibu ini. Menangis dia, Pak, kok saya dijauhi, saya berjualan ke sini kok nggak dikasih, nggak diterima. Saya hanya mengandalkan ini, saya makan apa, sementara ini tangga saya ada Bapak berikan bantuan beras, saya siapa yang membawakan? Nangis dia Pak. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata bukan hanya dampak ekonomi saja ini dampak sosial. Orang yang di sekitarnya ada diisolasi atau ada yang positif, di sekitarnya itu semua menjauhi Pak. Artinya ketakutan berlebihan bagi saya. Nah, ini saya himbau kepada masyarakat, bagi yang tetangganya ada yang diisolasi, mohon support bersama-sama. Melah bareng-bareng, jele-jele marah bareng-bareng. Tapi tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kita menjauhi, apalagi membuli tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, saudara kita. Ini jangan sampai. Kasihan saya. Orang belum tentu di sekitar itu berpandemi. Entah yang positif ini terkontaminasi di mana, terpapar di mana, kemudian dia sudah di rumah sakit. Sekarang dia di rumah sakit opname, anaknya, keluarganya dijauhi oleh tetangganya. Gimana perasaan yang opname ini? Sudah dia sakit, terbebani oleh keluarganya, dijauhi. Ini saya mohon kepada seluruh masyarakat Karangasem, toh juga tetangga kita adalah saudara kita, lingkungan kita adalah saudara kita, jaga bersama-sama. Bila perlu kita support, bila perlu kita bawakan makanan keluarganya, biar yang di opname ini merasa nyaman dia, oh keluarga saya, anak-anak saya sudah ada yang ngurus di rumah. Apalagi tetangga di sekitarnya jangan sampai berjualan dihalang-halangi. Kalau mau belanja saya rasa virus ini tidak ngikut kemana-mana aja, apalagi makanannya sudah dimasak mateng. Ibunya dia dagangnya sudah pakai masker, dia berbekal hand sanitizer. Nanti jalan, dia berhenti di mana jualan, ini jualan keliling loh Pak ya. Jualan keliling, dia mau jualan, dia sudah tangannya pakai hand sanitizer. Saya sarankan seperti itu Bu. Ibu saya rasa boleh jualan kemana-mana sesuai dengan yang Ibu lakukan terdahulu, tapi tetap gunakan protokol kesehatan, berbekal hand sanitizer, masker tetap Ibu bawa. Kalau ketemu orang berbelanja tidak pakai masker, lebih sarankan, Bu kalau berbelanja di sini gunakan masker. Ini dia keliling, kasihan, saya benar Pak nangis, saya sedih saya melihat ternyata begini salah satu contoh di satu tempat, bagaimana tempat-tempat yang lain. Dan pengaduan terhadap saya melalui media elektronik, ada nelpon saya, ada ngechat, Pak keluarga saya dikucilkan, mohon dibantu. Sampai begitu banyak Pak, nangis dan nyebut saya. Coba saya nggak berani nyebut namanya yang seperti itu. Ya, Pak. Baik Pak Gede. Ya, ini ya beliau Tribuners tulus ya, memang benar-benar bukan pencitraan. Kalau pencitraan nggak mungkin dari 10 tahun yang lalu sudah turun ke masyarakat.
Pak De, sekarang dengan pandemi kan banyak ekonomi masyarakat yang juga carut marut nih. Nah, menurut Pak De, kira-kira apa nih langkah-langkah yang strategis untuk Karangasem bisa recovery secara cepat untuk bisa kembali apa membangkitkan ekonomi Karangasem? Yang pertama dari pemerintah dulu, memberikan contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Pemerintah harus hadir, dia memberikan contoh, tidak hanya sekedar imbauan. Apalagi sekarang sudah tatanan kehidupan baru, segala jenis kegiatan kan sudah beberapa boleh dilakukan. Bahkan khusus pariwisata kalau nggak salah tanggal 31 Juli ini akan dibuka. Nah, ini Karangasem harus menyambut dengan baik, mempersiapkan perangkat-perangkat pariwisata agar ada kunjungan ke sini sehingga masyarakat bisa bekerja. Kalau kita biarkan masyarakat terus diem, ada ketakutan dan kekhawatiran, gerak tidak ada, gimana kita bisa menghasilkan? Entah menghasilkan dari pariwisata maupun dari ekonomi kerakyatan. Ini saya akan himbau kepada pemerintah agar melakukan gerakan-gerakan yang betul-betul menimbulkan dampak ekonomi yang positif. Pasar harus hidup, pariwisata harus bergerak. Nah, ini saya minta kepada teman-teman di eksekutif betul-betul menyambut tatanan kehidupan baru ini. Karena kita tidak akan bisa hidup tanpa ada aktivitas, baik aktivitas di pasar maupun aktivitas yang lainnya. Saya akan menyarankan kepada pemerintah agar turun langsung memberikan contoh, Pak. Agar dari pihak-pihak pemerintah yang tidak khawatir, Pak. Kami takutnya ini pihak-pihak pemegang kebijakan takut menghadapi ini, gimana dengan masyarakatnya? Ya, kita harus berani memberikan contoh, tetapi tetap protokol kesehatan kita jalankan. Karena aktivitas kehidupan ini nggak boleh berhenti. Ya. Sama seperti di Dewan ini, saya nggak mau berhenti. Saya nggak mau berhenti melaksanakan ini karena tugas-tugas kedewanan juga keterkaitan dengan tugas eksekutif. Oke, baik. Wow, luar biasa Tribuners. Kita sudah banyak mendengarkan dan tapi masih akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik Tribuners, kembali lagi dengan Ojan di sini dan masih bersama Pak D, Ketua DPRD Karangasem. Pak D, masyarakat sekarang mengenal Pak D sebagai Ketua DPRD Karangasem. Tapi tentu masyarakat juga bertanya-tanya, Pak D itu apakah ujuk-ujuk langsung jadi ketua atau mungkin keluarganya sudah memang dari sananya sudah berpolitik atau mungkin sudah punya banyak punya banyak kekayaan gitu sampai bisa ada di puncak ketua DPRD Karangasem. Bagaimana nih kalau bisa berbagi dengan Tribuners ya agar Tribuners juga tahu nih perjalanan kisahnya seperti apa, Pak D. Baik, Tribuner yang saya hormati dan banggakan, kalau saya ceritakan mungkin antara percaya dan tidak. Saya dari keluarga miskin, dari keluarga petani. Saya memelihara sapi dari kecil. Jadi tukang arit dari kecil saya. Tukang arit? Tukang arit, nyabit rumput. Kalau bercita-cita menjadi eksekutif, legislatif, jauh panggang dari api. Tamat sekolah SMA sudah syukur. Ditamatkan SMP sudah syukur. Tamat sekolah SMP saya jalan 12 kilo. 12 kilo. Dari mana ke mana tuh? Dari Datah ke Bias, ke Abang. 12 kilo. Kadang-kadang bisa naik mobil, naik tumpangan, kadang-kadang jalan. Lebih sering jalan. Berapa lama itu Pak? 12 kilo? 3 tahun. 3 tahun. Perjalanan itu berapa lama kalau 12 kilo itu? Itu perjalanan 2,5 jam. Jadi pergi aja 2,5 jam? Iya, 2,5 jam perjalanan. Pulang jam 12:30,
jam 3 baru sampai rumah. Hmm. Itu di zaman itu memang ya, seperti itu keadaannya di zaman itu. Kemudian sekolah SMA Ya. di Singaraja dititipkan kepada keluarga. Yang namanya dititipkan ya harus membantu di sana. Pagi-pagi harus nyapu, harus nimba air dan lain sebagainya. Harus ngempu kadang-kadang di sana anak-anaknya dia. Kan tidak enak. Dan akhirnya tamat dari sana. Teman-teman pada zaman itu loh, zaman Orde Baru, kalau punya relasi bisa jadi PNS. Saya siapa relasi nggak punya. Merantau ke Denpasar jadi buruh. Kemudian karena dengan sosok saya ada bukaan di supermarket, jadi pegawai supermarket. Oh, sosoknya agak gantengan gitu Pak ya? Ya, nggak tahu lah. Di supermarket loh ini. Di Dia supermarket. kan pasti orang yang dilihat supermarket. Ya harus pukul kan bersih pasti lah. ya. Kalau bersih amat sih enggak. Iya. Orang miskin gimana bisa bersih? Mungkin nasib saya dengan keseriusan, semangat, niat, lama-kelamaan saya bisa diterima di hotel. Oh, dari tadi Dari supermarket pindah ke hotel. jadi tukang roti saya dulu, Pak. Jadi tukang roti di hotel kan juga ada tukang buat roti. Di sana diterima jadi tukang buat roti saya. Gitu. Jadi bisa bikin roti Saya sendiri. miskin Pak dulu, mana saya tahu sepeda motor, Pak. Teman-teman sudah punya sepeda motor. Apalagi saat sekolah mana punya bawa sepeda motor aja saya setelah bekerja Pak, bisa bawa. Dibandingkan dengan teman-teman saya sangat tertinggal saat itu. Akhirnya saya bekerja niat, kuat. Kalau ukuran saya sukses namanya kerja di hotel. Ukuran saya Pak. Saat itu. Sukses ukuran saya. Kalau ukuran orang lain belum tentu sukses. Karena dari miskin bisa beli sepeda motor kan sukses namanya. Akhirnya lama saya bekerja di sana, bisa ngumpulin uang, bisa sampai beli rumah. Beli rumah mungkin di kampung saya yang pertama Pak di Banjar saya. Bisa beli rumah di Denpasar, saking gigihnya itu. Ngumpulin uang Pak. Tidak mahal rumahnya waktu itu, rumah 12 juta di zaman itu. Punya ya cincin saat itu saya Sudah menikah, jual. Pak? Sudah menikah. Sudah ada anak. Sudah ada anak 2 saat itu. Nggak gampang lah. Kemudian saya terjun ke politik. Jadi anggota DPRD aja syukur Pak. Nggak punya relasi. Jadi anggota dah syukur dah. Kembali lagi keuletan saya, bagaimana saya berkomunikasi di internal partai, saya dianggap mampu, saya ditunjuk jadi ketua fraksi, Pak. Dianggap mampu. Kan kawan-kawan tahulah bagaimana disiplinnya orang hotel, Pak. Orang hotel itu disiplin sekali. Ketika masuk ke politik, orang disiplin mesti mendapat tempat ya. Akhirnya saya bekerja, terpilih sampai ke-4 kali ini saya. Ke-4 periode. Ya mungkin masyarakat daerah pemilihan saya tahulah saya, bagaimana saya sampai terpilih 4 kali. Tidak banyak saya menghabiskan uang untuk saya terpilih, Pak. Hanya saya mendekatkan diri. Orang miskin gimana punya uang banyak? Nggak mungkin lah saya. Sampai saya terpilih menjadi ketua DPRD ini anugerah yang terbesar bagi saya, Pak. Saya sangat syukuri anugerah ini, Pak. Sangat syukuri. Orang lain belum tentu mendapatkan ini. Orang yang jaringan politiknya sudah mapan, kemudian keluarganya sudah mapan, orang tuanya sudah terhormat dari dulu, belum mendapatkan ini. Saya seorang anak petani bener Pak, bukan sekedar petani kaya, petani miskin gitu. Kemudian saya pun merangkak bukan gampang, bisa menjadi ketua DPRD ini luar biasa, Pak. Makanya saya tidak pernah berlebihan menempatkan jabatan saya di masyarakat. Saya hanya tempatkan bagaimana saat saya sidang-sidang sesuai dengan tugas saya. Ketika saya ke masyarakat, nyaris saya tidak pernah membawa-bawa nama, oh saya ketua DPRD, saya harus duduk di sini, makanan saya harus ini. Itu. Tidak Pak. Kalau Bapak tidak percaya, boleh datang ke rumah saya, bagaimana rumah saya, bagaimana tempat-tempat duduk saya. Enggak. Nah, bagaimana menjaga amanah besar ini Pak sebagai ketua DPRD? Begitu besar anugerah yang saya diberikan oleh Ide Sang Hyang Widawase, oleh masyarakat, ya saya harus jaga betul. Saya harus gunakan sebaik-baiknya amanah ini. Gunakan saya sebaik-baiknya. Saya jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai saya ternoda karena amanah yang
begitu besar diberikan oleh Sang Hyang Widi Wasa. Saya jaga betul. Saya jaga betul. Iya, iya. Apa mungkin ada semacam moto khusus gitu Pak yang biasa disampaikan oleh orang tua, ibu atau ayah yang selalu jadi pegangan sehingga Bapak bisa ulet seperti ini? Banyak hal yang saya diberikan oleh orang tua. Salah satu, ketika saya ada menyerang, di politik kan ada menyerang nih. Diserang saya oleh lawan politik itu. Kalau orang tua saya menyampaikan, orang Bali, amun sabate aji tai, balas sabat aji bunga. Apa artinya? Artinya kalau kita diserang kasar, jahat oleh orang, berikan dengan senyum, jawab dengan senyum. Agar tidak timbul konflik baru lagi, agar tidak banyak punya musuh. Saya diberi oleh orang tua, kebetulan almarhum bapak saya sudah meninggal, Pak. Padahal saya ingin mengajak, kalau saya jadi ketua DPRD, kerajak melalui menaik kapal bapak dia yang alan mati. Dalam hati saya, Pak. Sehingga ketika saya naik kapal pertama, naik kapal orang naik pesawat, kapal lagi di desa, Pak. Ketika tiang menaik kapal, saya berdoa sama orang tua saya. Wah, tiang menaik kapal, niki muda kan ajak menaik kapal. Begitu loh, kan orang miskin mana punya cita-cita naik kapal gitu. Nggak ada. Saat itu langsung teringat wajah beliau. Teringat wajah beliau. Teringat wajah beliau. Wih, kalau orang tua saya masih hidup, saya ajak orang tua. Karena nasihat-nasihat orang tua itu banyak sekali. Banyak sekali. Dia megawe, dia ngalih musuh. Dia selegang bekerja, jangan cari musuh. Bekerja dengan baik, ingat ajak beraya, ingat jak leluhur, ingat jak keluarga. Semangat bekerja, jangan toleh-toleh. Sepanjang apa yang dia lakukan tulus, jangan neko-neko. Inilah yang saya petik sekarang, saya dapatkan sekarang, sampai saat sekarang saya tidak lupa dengan jasa-jasa orang tua. Dan kepada anak-anak saya harus ingatkan, tu bapak pidan kene loh, jadi tu sing dari kene, putus kene, bapak serene ne berkat jasa orang tua, bapak jak ini. Ya, wah luar biasa. Ini kisah yang mungkin tidak banyak orang mendengar gitu, Tribuners. Oke, kita akan kembali lagi untuk sesi terakhir. Tetap bersama Pak Gede, Ketua DPRD Karangasem. Tribuners, kembali lagi bersama Pak D, Pak Gede Dane, Ketua DPRD Karangasem. Pak D, tadi di sesi sebelumnya sudah kami dengar kisah-kisah Pak D dari masih belia hingga Tua sudah. tua. Senior lah Pak. Pak D sangat menginspirasi ya, dan tentu keuletan tadi Pak D ya, dan menjaga amanah dari orang tua sampai menjadi ketua DPRD, juga menjaga amanah pada saat ditunjuk sebagai ketua DPRD. Nah Pak D, Karangasem kan akan juga mengikuti pilkada tahun 2020 ini ya. Dengar-dengar Pak D juga ikut berpartisipasi dalam pencalonan bupati. Apa yang Pak D ingin berikan kepada masyarakat nih untuk Karangasem jika memang Pak D mau maju dan menjadi manfaat buat masyarakat sebagai calon bupati? Gimana Pak D? Baik, saya memang sekarang digadang-gadang untuk menjadi calon bupati. Saya menyambut baik itu karena saya juga sudah memiliki cukup pengalaman baik di partai maupun di legislatif. Di partai saya dari pengurus desa dulu yang namanya sekarang ranting sampai ke PAC, kecamatan, sampai ke kabupaten. Di partai ini saya bukan hanya langsung menjadi ketua DPC, dari pengurus Banjar sampai ke pengurus desa, pengurus kecamatan, pengurus kabupaten. Anak ranting
PAC, DPC. Artinya saya memahami betul bagaimana kondisi masyarakat Dari di akar bawah. rumput semua ya. Yang kedua, saya 4 periode di DPRD. Saya memahami betul juga bagaimana alam Karangasem, bagaimana masyarakat Karangasem, bagaimana sekarang mengelolanya. Sudah 4 periode paham betul, sehingga ketika saya digadang-gadang, saya sambut positif. Saya siap maju di pemilihan bupati 2020 ini. Apa yang saya lakukan? Karena saya sudah tahu kondisi masyarakatnya, saya tahu kondisi alamnya, saya rasa tidak begitu sulit untuk saya mengambil kebijakan seandainya saya menang dalam pilkada ini. Alamnya, letak geografisnya saya tahu. Potensi Karangasem ini luar biasa. Alamnya ada galian C kita. Kelola dengan baik. Jangan sampai galian C ini menimbulkan bahaya ke depannya. Tetapi jangan sampai menutup sumber-sumber potensi kita, menutup celah-celah masyarakat untuk berinovasi mendapatkan sesuap nasi di sana. Nah, kita hanya memberikan, menyediakan relokasi yang baik, yang bagus. Alamnya tidak rusak, masyarakatnya masih bisa mendapatkan kue-kuenya di sana. Nah, ini yang saya lakukan. Kedua, saya tahu kalau galian C ini bukan sumber terbarukan. Seorang pemimpin harus sudah siap-siap. Dari mana mencari sumber lainnya? Kita memiliki alam yang luas, panoramanya yang indah. Nah, kami sudah memetakan konsep pengembangan pariwisata di Karangasem. Ada pariwisata religiusnya, ada pariwisata alamnya, kemudian ada pariwisata budayanya, seni dan budayanya. Apalagi Karangasem ini memiliki bentang pantai yang luas, yang bisa kita jual, yang bisa kita kembangkan untuk menjadi pariwisata. Kalau kita sudah bisa bagus kelola dengan baik, saya yakin tamu-tamu ini akan lama bisa menginap di Karangasem. Kalau sekarang kan beberapa tamu sehari pergi atau main saja ke Karangasem balik. Nah, ini yang ingin saya petakan. Kemudian sumber daya manusianya. Kalau bibit bobot kelahiran orang Karangasem ini banyak yang cerdas. Banyak yang cerdas, artinya gen-gen orang Karangasem ini banyak yang cerdas. Nah, tinggal pemimpin menyediakan pendidikan yang bagus. Kalau bisa, saya akan bangun jenis universitas di Karangasem. Karena penduduk Karangasem ini kan banyak. Jangan sampai tamat SMA, sekolah ke Denpasar, sekolah ke Singaraja. Katakan saja 1.000 orang kuliah keluar dari Karangasem. Seandainya diberikan bekal 1 juta per bulannya, sudah 1 miliar uang Karangasem beredar di luar Karangasem. Kalau itu beredar di Karangasem, dagang tipat, dagang canang, kos-kosan ya beredar di Karangasem, berlaku di Karangasem. Artinya bukan sekedar pendidikannya saja yang saya pikirkan. Dampak ekonominya juga untuk Karangasem ini yang nomor terakhir di Bali, ya saya harus bangkitkan. Ini butuh keseriusan membangun Karangasem, Pak. Butuh kejelian membangun Karangasem. Tentu juga harus memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Orang sering menyebut 1 jalur katanya. Bukan berarti baru 1 jalur baru mendapat sumbangan. Perlu kecerdasan kita memaparkan, menyampaikan potensi Karangasem. Saya rasa kalau kita mampu menyampaikan dan menjelaskan apa kebutuhan Karangasem, saya rasa pemerintah provinsi akan memberikan bantuan kepada Karangasem. Pusat pasti akan menggelontorkan anggarannya ke Karangasem. Perlu kejelian dan kemampuan menyampaikan, memaparkan potensi Karangasem. Saya rasa seperti itu, dan saya yakini saya akan bisa, Pak, karena saya memiliki pengalaman di organisasi partai politik, memiliki pengalaman di legislatif 4 periode. Itulah beberapa hal kecil yang baru saya sampaikan. Nanti kalau saya sudah ada menyampaikan visi misi secara detail, saya akan sampaikan bagaimana membangun Karangasem ini dengan baik, bagaimana meningkatkan pendapatan Karangasem ini dengan baik.
Baik, baik. Melihat konstelasi politik di Karangasem, ya, nanti akan maju lewat PDIP, dukungan PDIP saja atau mungkin partai-partai lain? Kalau saat ini partai saya kan sudah cukup. Ya. 12 kursi, syarat minimal 9 kursi. Saya tidak menutup diri terhadap partai lain ingin bergabung dengan saya, dengan konsep saya ini, bagaimana membangun Karangasem dengan baik, ya mudah-mudahan partai lain juga sejalan dengan saya. Membangun Karangasem dengan konsep saya. Saya tidak mengatakan konsep yang lain tidak bagus. Konsep saya yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana membangun sumber daya manusianya, bagaimana mengelola sumber daya alam yang kita miliki, bagaimana kita mengembangkan, mempertahankan adat budaya dan istiadat kita di Karangasem. Nah, ini yang akan saya lakukan di Karangasem. Mudah-mudahan partai-partai lain bisa sepaham dengan saya untuk bersama-sama membangun Karangasem ini. Oke, baik Tribuners. Itu dia tadi wawancara singkat kita bersama Pak Gede Ardana. Pak Gede Dana. Pak Gede Dana. Nanti gede dananya. Gede dananya. Ya. Setelah saya jadi bupati akan gede dananya. Oh, setelah jadi bupati gede dananya. Baik, karena waktu dan keterbatasan, ya, kita akan sudahi dulu Tribuners ya untuk wawancara kali ini. Tapi tentu Pak D, kami akan datang lagi ya, berkunjung lagi ke Pak D, apalagi di masa-masa ini semakin ketat nanti menuju pemilihan ya dan penetapan tentunya ya. Kami ya minta waktunya lagi nanti untuk bisa bertemu kembali. Sangat senang menerimanya. Siap. Bahkan saya berkeinginan suatu saat Bapak saya ajak berkeliling. Bener nggak apa yang saya ucapkan? Nah. Bener nggak yang saya ucapkan? Saya akan ajak berkeliling bagaimana saya bertani, bagaimana saya memelihara sapi, bagaimana saya berkomunikasi dengan masyarakat. Saya tertarik yang kalau mau nginep saya mau ajak nginep. Nanti beli Ojan nginep. Tribuners. Ya, nanti beli Ojan nginep saya. Siap. Tapi harus siap-siap membawa selimut. Iya. Siapa tahu belum terbiasa dengan alam. Alam terbuka bisa tahu, Pak. Kedinginan. Iya. Bahkan tanpa ada toilet. Siap tidak? Siap. Siap membawa Ketua DPRD ke Tegal-Tegale. Ketua DPRD aja siap. Benar Pak, kalau mau saya akan ajak menginap. Siap. Baik ya. Berarti nanti kami tagih nih Pak Gede untuk bersama dengan Tribuners langsung ada di masyarakat seperti apa. Bukan hanya pencitraan. Nah, ini beneran ini, ya. Siap? Siap. Terima kasih. Terima Mau kasih. Closing statement, Pak D. Terima kasih Tribuner sudah memberikan ruang kepada saya menyampaikan kondisi saya, menyampaikan bagaimana saya. Sekali lagi Tribuner luar biasa mau menanyakan hal itu pada saya. Kalau tidak ada yang menanyakan, saya tidak buka. Malu saya dikira pencitraan. Terakhir, saya minta kepada masyarakat Karangasem, jangan jauhi orang-orang yang di sekitarnya ada terinfeksi virus corona. Kasihan, mari bersama-sama berikan dia support agar dia semangat menjalani cobaannya. Tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Mai, mulai. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.